Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Oke, saya merasa terhormat sekali bisa berdiri di sini di tengah Bapak Ibu tentunya dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, presentasi saya pada pagi hari ini nih berangkat dari obrolan kemarin bertemu dengan Bapak Ibu dan kita membahas topik yang sedang hot atau yang sedang sering banyak terjadi di perguruan tinggi. Pada pagi hari ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul 3 cara sukses meningkatkan kualitas layanan website universitas. Oke, sebelum kita menjelajahi selanjutnya ya, perlu kita ketahui sebenarnya fungsi dari website di universitas itu seperti apa. Nah, ini dilansir dari penelitian dari University of Detroit Mercy gitu. Nah, ini terdapat 3 fungsi dari website di perguruan tinggi ya, setidaknya ada 3 komponen ini yang dinyatakan bahwa website di universitas itu mempunyai nilai atau mempunyai manfaat yang tinggi untuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah memberikan informasi dan transparansi. Tentu saja website itu ada untuk memudahkan para penggunanya atau visitor atau pengunjungnya. Nah, kalau di universitas atau perguruan tinggi biasanya itu digunakan untuk para calon mahasiswa ataupun wali dari calon mahasiswa. Mungkin di sini Bapak Ibu juga pernah mencarikan anaknya melanjutkan perguruan tinggi gitu. Nah, itu pasti kita datang ke website universitas tersebut untuk melihat prodi apa saja yang tersedia, akreditasinya, berapa biaya programnya, kemudian fasilitas yang di dalamnya itu apa saja. Kemudian selanjutnya menghadirkan pengalaman belajar melalui digital yang baik. Nah, ini kemarin karena kita melalui COVID-19 ya Bapak Ibu, itu terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga menimbulkan tren-tren yang baru gitu yang dan terus berkembang. Nah, contoh pada waktu COVID-19 itu universitas melakukan pembelajaran secara online. Namun di saat ini ketika COVID-19 sudah reda gitu, sudah bahkan tidak ada gitu, universitas masih terus menggunakan pembelajaran secara online. Jadi biasanya ada offline dan online. Nah, di situ pasti mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen itu juga melakukan pembelajaran melalui platform e-learning, kemudian upload materi, video pembelajaran, kemudian ada ujian secara online dan lain sebagainya. Jadi diharapkan website tersebut dapat membantu kegiatan pembelajaran di universitas untuk Bapak Ibu dan mahasiswanya. Kemudian selanjutnya meningkatkan visibilitas dan reputasi. Nah, ini kalau fungsinya sudah bagus, kemudian juga profesional dan sangat informatif dapat membantu dari pihak dari penggunanya itu Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswanya yang di dalamnya ataupun para pengunjung dari luar atau masyarakat luas, tentu saja itu meningkatkan reputasi atau kredibilitas dari universitas. Sayangnya Bapak Ibu saat ini marak website perguruan tinggi itu terserang adware. Nah, ini adware ini merupakan jenis malware, biasanya ini iklan-iklan gitu yang mengganggu di sebuah website. Ini juga didukung oleh Bapak Pratama Persada sebagai Kepala Badan Cyber dan Komunikasi. Ini juga menyatakan bahwa peretasan masih sering terjadi di berbagai website di Indonesia, terutama pada universitas gitu. Nah, ini saya juga hadirkan beberapa website yang terserang adware judi online gitu atau slot gacor Bapak Ibu yang sering sekali terjadi di perguruan tinggi. Nah, di sini bisa dilihat banyak dari UIN Jakarta, UIN Jambi, dan ini tidak pandang bulu ya Bapak Ibu, bisa dari negeri swasta gitu, bisa saja, dan ini tidak hanya dari main website dari universitasnya, jadi bisa dari fakultasnya, prodinya gitu. Jadi tidak terserang pada main websitenya, tapi bisa juga ke website fakultas ataupun prodinya. Nah, ini saya juga menghadirkan data dari Kominfo. Pada tahun 2022 itu sudah tertangani kasus adware khususnya untuk situs judi online itu sekitar 222 kasus. Kemudian pada tahun 2024 itu naik 855. Jadi ini kasus yang sudah tertangani ya Bapak Ibu. Jadi belum termasuk kasus yang belum tertangani. Nah, ini kenaikannya dalam 2 tahun sudah senilai 59,91%. Nah, tentu saja fenomena ini menunjukkan bahwa situs universitas ini menjadi target utama karena di dalamnya itu
memiliki banyak data, kemudian juga tingkat kunjungannya juga sangat tinggi. Kemudian kalau terkena adware ini, nah dampaknya seperti apa? Yang pertama, website universitas itu pasti akan mengalami down atau tidak dapat diakses karena iklan yang sering muncul itu kalau diklik muncul lagi, klik muncul lagi, bahkan diarahkan ke situs yang judi online tadi. Nah, fungsi-fungsi website ini seperti login, mungkin registrasi, daftar ulang bagi yang sudah menjadi internal di universitas itu juga terganggu. Nah, bagi pengguna yang di luar seperti akses prodinya tadi, mencari informasi tadi tentu saja juga sangat mengganggu sehingga informasi tidak dapat diakses secara optimal. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran dan penelitian terhambat. Nah, ini mengganggu ketika terserang adware tersebut, mengganggu sistem akademik, terutama untuk e-learning ya Bapak Ibu, karena pembelajaran online sekarang melalui website platformnya juga melalui e-learning tersebut, sehingga kegiatan belajar mengajar juga akan terhambat seperti upload materi, download materi, kemudian upload ujian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya potensi kerusakan sistem, dan tentu saja ketika adware itu sudah bisa masuk lebih luas ke dalam sistem dari website Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tentu saja potensi untuk kehilangan data pribadi bisa dieksploitasi. Nah, itu sangat merugikan untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Lalu caranya seperti apa Bapak Ibu agar dampak ini tidak Bapak Ibu rasakan gitu? Oke. Yang pertama adalah merencanakan dan mengimplementasikan insiden response handling, kemudian yang kedua melakukan backup dan restore data, dan yang ketiga adalah melakukan enkripsi pada sistem dan data pribadi. Kita breakdown satu-satu Bapak Ibu. Nah, ini merencanakan dan mengimplementasikan insiden response handling. Nah, ini prosesnya yang bertujuan untuk mengurangi dampak insiden keamanan, penyebab insiden dan menutup celah keamanan, serta memulihkan operasional sistem yang terjadi kerusakan atau terserang adware. Nah, ini ada langkah-langkahnya juga Bapak Ibu. Nah, ini persiapan pembentukan tim CSIRT ini juga ada, deteksi dini, kemudian respon cepatnya seperti apa agar kerugiannya tidak berlangsung lama, kemudian pengendalian, terus penghapusan adware-nya dan pemulihan sistem setelah adware tersebut dihapus, kemudian pembelajaran dan evaluasi dari insiden agar kedepannya tidak terjadi insiden yang serupa. Kemudian melakukan backup dan restore data. Ini backup dan restore data ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi penting termasuk e-learning, data pengguna disimpan dalam keadaan yang aman dan dapat melakukan pemulihan setelah insiden tersebut diatasi. Nah, ini juga ada beberapa langkahnya Bapak Ibu. Ada identifikasi data yang perlu dicadangkan itu apa gitu. Nah, ini datanya bisa dari data pribadi dari Bapak Ibu dosen, kemudian dari mahasiswa, kemudian data kekayaan intelektual, data materi, data e-learningnya itu juga bisa untuk dicadangkan. Kemudian memilih metode backup, dan setelah memilih metode backup, simpan backup di tempat atau server yang berbeda atau cloud yang berbeda. Kemudian harus menjadwalkan backup secara rutin, ini harus mengikuti prosedurnya juga Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah menghapus malware-nya atau adware tadi, dan yang terakhir adalah melakukan restore data atau mengembalikan atau pemulihan data seperti semula. Kemudian yang terakhir adalah melakukan enkripsi pada sistem dan data pribadi. Nah, ini dibentuk dapat dari yang awalnya bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca ya, dan ini bisa dibaca oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan di dalamnya, dan hanya pihak yang memiliki kunci dari deskripsi yang sesuai yang dapat mengembalikan untuk data-data tersebut bisa dibaca atau bisa digunakan seperti semula. Nah, ini juga sama, langkah-langkahnya ada identifikasi data yang perlu dicadangkan itu apa saja data penting, kemudian memilih algoritma enkripsi, kemudian melakukan enkripsi data dan penyimpanan hasil enkripsi, dan melakukan aktivasi fitur end-to-end encrypt. Nah, tentu saja Bapak Ibu, 3 langkah tadi itu Bapak Ibu di sini memerlukan kebijakan keamanan, standarisasi, dan prosedur serta panduannya seperti apa, karena dalam menentukan menggunakan enkripsi apa itu juga memerlukan prosedur, kemudian cara melakukan respon handlingnya tadi juga seperti apa itu juga memerlukan prosedur. Nah, kebijakan dan keamanan, standarisasi, prosedur, dan panduan ini bisa Bapak Ibu dapatkan dalam pengelolaan keamanan
informasi. Nah, di sini kita menghadirkan karena kita juga concern terhadap keamanan di universitas. Bapak Ibu bisa memperoleh kompetensi di sini di pengelolaan keamanan informasi yang akan kami adakan tanggal 3 hingga 5 Desember 2024. Sekian dari saya, terima kasih.